Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah selesai melaksanakan ibadah puasa dan sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah. Salawat serta salam pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pada penjelasan Ramadan yang terakhir, saya menjelaskan bahwa di dalam kehidupan kita ini banyak godaan-godaan oleh syaitan, ya. Sehingga kita bisa terjebak. Saya kemukakan ada 7 posisi, ya, setan terhadap manusia. Bagaimana dia berhasil dalam menggoda manusia. Ada 7. 7 itu harus kita berikan penjelasan yang detail, ya, supaya kita mengerti. Pertama, yang paling celaka, di mana satu, yaitu setan yang sudah menguasai kita, sehingga kita tidak lagi punya kekuatan untuk bertindak dengan bebas tanpa pengaruh setan. Itu yang paling dahsyat. Kita sudah menjadi manusia setan, golongan setan, ya. Kedua adalah kita dipengaruhi setan karena kelemahan diri kita. Karena kita lemah, punya kekurangan, miskin jiwa, jadi setan berselancar dengan kelemahan diri kita. Karena diri kita sendiri punya kelemahan, gitu ya. Misal karena itu sifat kikir, sifat sombong, sifat riya, sifat ingin disanjung, itu kelemahan kita. Nah, setan berselancar dengan kelemahan kita. Ketiga, yaitu hati kita cenderung memihak kepada keinginan-keinginan setan, ya. Kecenderungan itulah yang mengakibatkan kita dibawa pengaruh setan. Keempat adalah di mana pikiran kita dibolak-balik oleh setan, sehingga kadang-kadang tidak menjadi pikiran umum, ya. Pikiran yang dibolak-balik oleh setan. Kalau kita sudah terbalik-balik pikiran kita, mana yang benar, mana yang salah, mana yang salah jadi benar, mana yang benar jadi salah, itu pengaruh setan. Ketiga, nah ini yang berbahagia, ya. Yang tadi kritikal, 1 sampai 4 itu kritikal, ya. Kalau ini sudah mampu, ya. Jadi kita mampu mengatasi setan itu. Walaupun setan tetap ingin berusaha
mempengaruhi kita. Nomor 3 itu ya. Nomor 4 ya, yaitu perlawanan kita. Ya, sejak awal kita sudah menghindari dari pengaruh setan. Seperti kita misalnya sholat. Waktu sholat itu misalnya kita baca Rabbi a'udzubika minal syayatin minal hamazati min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Ya Tuhan kami, lindungi aku ya dari bisikan-bisikan setan yang dekat ya, berada di samping kita gitu ya. Ulang lagi, Rabbi a'udzubika rabbi ayahdurun. Lindungi kami dari kehadiran setan. Itu yang nomor 6. Yang paling tinggi adalah setan jauh, tidak bisa menggoda, dan kita pun akan tahu kalau dia akan menggoda kita. Nah, itu sekelas Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita lihat bentangannya, ya. Jadi kita tahu proses-prosesnya. Baik, kita yang paling tinggi yaitu Nabi Muhammad SAW. Mari kita baca ayatnya, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika setan mengganggumu dengan sesuatu godaan, ini bicara kepada Nabi Muhammad SAW, ya, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya, ini. Jadi kalau Nabi Muhammad SAW, dia tahu bahwa dia akan digoda oleh setan. Setan sebetulnya pada posisi jauh, tidak mendekat, tidak berani mendekat. Ya. Bagaimana kita tahu dia akan menggoda kita dan pada posisi yang jauh, yaitu melalui pikiran, ya. Kalau pikiran kita mengarah ke negatif, ya, misalnya mau marah, tapi kita segera tahu bahwa marah itu tidak baik. Ya. Ini berkenaan juga dengan pengetahuan agama kita. Semua tadi yang saya sampaikan tadi, ya, di dalam ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan itu, ilmu itu sangat berperan, ya. Sehingga tahu bahwa kita akan digoda setan, maka kita berlindung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini dicontohkan yang paling, pada posisi yang paling baik adalah posisi Rasulullah, di mana setan itu pada posisi nazrun itu jarak, ada jarak deh, ya. Jadi setan tuh ngintip terus kita, ya. Kita bangun subuh, ngintip terus, digoda supaya kita tidak sholat subuh berjamaah, nah, gitu. Kelasnya jadi lain. Orang yang bangun subuh, ya, supaya tidak berjamaah, sasarannya itu. Nah, itu. Setelah mungkin di rumah dilambat-lambatin sholatnya, gitulah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun. Apabila setan mengganggumu dengan sesuatu godaan, fasta'iz billah, berlindunglah kepada Allah dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim, ya.
Innahu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi insya Allah nanti kita kuat, ya. Mudah-mudahan kita terhadap setan itu seperti Rasulullah SAW. Mudah-mudahan, ya kalau tidak seperti Rasulullah SAW, ya pada posisi ke-6, pada posisi ke-6, ya, gitu ya. Kita balik itunya, ya. Nah, situasi ini, ya, mengapa situasi itu bisa terjadi demikian? Nah, gitu ya. Kita lihat ayat sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah sama. Nah, itu kan kita perhatikan. Tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman setia. Nah, ini pada posisi, ya, seseorang yang kejahatan orang terhadap dia tidak dibalas, maka kejahatan itu dibalas dengan kebaikan. Nah, ini orangnya seperti ini, ya. Ya. Coba bayangkan orang seperti itu kira-kira gimana akhlaknya, pribadinya, ya kan? Orang berbuat baik kepada orang, berbuat jahat kepada dia tidak balas, ya. Malahan dia lakukan langkah-langkah untuk berbuat baik kepadanya, sehingga yang tadinya musuh itu menjadi teman setia. Itu luar biasa, ya. Berarti orang ini akan terhindar dari godaan-godaan setan. Ya, itu yang kita perhatikan, ya. Itu ayat ke-34 surah Fussilat, ya. Wala tastawil hasanah, dan tidaklah sama kebaikan, wala sayyi'ah, wala sayyi'ah, tidaklah sama antara kejahatan dan kebaikan. Orang sudah bisa memisahkan mana yang baik, mana yang buruk, ya. Artinya orang ini berilmu, ya. Al-Furqan sudah berada di dalam hatinya, ya. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan kebaikan. Fa'idzal ladzi bainaka, maka ketika kamu melakukan, ya, hal itu, maksudnya hal yang baik itu kepada orang-orang di antara kamu, ya, teman kamu, di antara kamu, ya. Wa bainahu, dan di antaranya adawah, ya, terdapat permusuhan, ya. Jadi tadi bermusuhan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, ya, musuh, permusuhan, adu. Ka'annahu waliyun hamim, maka dia seolah-olah menjadi penolong, menjadi teman yang dekat. Jadi karena kebaikan yang kita lakukan, luluhlah perasaan dia yang tadinya dengki, ya,
baik kepada kita, yang tadinya pikirannya jahat terhadap kita, karena kita berbuat baik terus menerus dilakukan kepada dia, akhirnya luluh hatinya. Nah, gitu ya. Jadi itu satu proyek yang kita harus lakukan, suatu kegiatan yang harus kita lakukan sehingga berubah menjadi teman baik. Terus kita lanjutkan. Dan sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Jadi buah sabar itu, ya. Ini sudah buahnya itu. Jadi dia sabar, ya. Sabar dulu, ya, sabar dulu. Segala sesuatu dia sabar. Orang benci sama dia sabar. Orang iri hati sabar, ya. Orang memusuhi dia sabar. Orang menjelek-jelekannya sabar, ya. Sabar dulu yang utama. Nah, baru buahnya sabar itu langkah selanjutnya, ya. Itu berkat anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dianugerahkan kecuali orang-orang yang punya keberuntungan yang besar, ya. Orang seperti ini beruntung jadinya, karena itu kesabaran tadi. Kesabaran itu dibuahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sifat yang demikian adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu ya bentangannya kita, supaya kita paham bahwa ini ada persoalan, ya. Nah, satu lagi ayat supaya kita, dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan. Wa ma yulaqaha, dan tidaklah dijatuhkan sifat-sifat itu, maksudnya, ya, illal ladzina sabaru, kecuali kepada orang yang sabar. Wa ma yulaqaha, ya, dan tidak pula lah akan dijumpai, ya, kecuali illa zu hazzin azim, kecuali pada diri orang yang beruntung besar. Jadi sifat sabar perlu kita tanamkan, ya. Sabar dalam segala hal, ya. Sabar itu ada para ulama mengkategorikan 3, ya. Sabar karena mendapat musibah. Sabar tidak melakukan dosa-dosa. Sabar, ya. Kemudian sabar dalam ibadah. Itu sabar tuh di dalam sekumpulan aktivitas. Nah, insya Allah kesabaran itu akan dianugerahkan Allah kepada kita berupa sanggup menolak kejahatan dengan kebaikan, ya. Nanti kita lanjutkan, ya. Kita perlu teliti ini, kita perlu tanamkan ini. Ayat-ayat itu biasanya seluruh ayat-ayat yang penting itu, ya. Ini unsur ayat penting ini. Pasti diletakkan dalam suatu situasi, ya. Ayat-ayat penting pasti diletakkan dalam situasi, di mana situasi itu mencerminkan sesuatu yang harus kita capai, gitu, ya. Jadi melihat ayat Al-Quran ini, ya, yang tadinya kita hanya baca wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun, apabila kamu merasa digoda oleh setan, nah, gitu kan, fasta'iz billah,
Berlindunglah pada Allah dengan mengucapkan auzubillahi minasyaitonirrajim. Innahu was-sami'ul alim. Artinya ayat ini penting gitu ya. Nah, ayat-ayat penting seperti itu di dalam Al-Qur'an kita biasakanlah. Berarti dalam situasi lingkungan ayat-ayat yang mendukung ya, dalam diletakkan dalam situasi yang baik ya. Itu harus kita mengerti ya. Jadi ilmu Al-Qur'an itu bertahap-tahap. Kita akan paham itu bertahap-tahap ya. Tidak bisa kita seolah-olah mudah ya. Saya sudah pernah cerita ya. Saya menyelesaikan doktor dua kali ya. Satu doktor yang berkenaan dengan matematik, kedua dengan pendekatan verbal, dengan pendekatan satu matematik dan non matematik. Jauh lebih mudah dibandingkan belajar Al-Quran ya. Belajar Al-Quran ini sudah 10 tahun mendalaminya, belum selesai ya. Walaupun mungkin sudah di YouTube tuh 27%, masih 73% lagi yang kita perlu garap ya. Bertahap ya, mudah-mudahan insyaallah apa yang kita ceritakan bisa terlaksana di dalam menampilkan ya tafsir Al-Quran yang bentuknya tematik ya. Bentuknya satu tema ya, sehingga ayat-ayat Al-Quran itu bisa ditampilkan di dalam situasi cerita tertentu ya. Mudah-mudahan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.